Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang menyediakan data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi, kelurahan sebagai perangkat daerah yang otomatis menjadi organisasi publik membutuhkan sistem informasi manajemen. Karena sistem informasi manajemen menjadi komponen utama dari kesuksesan organisasi sebagai penunjang dari pelayanan kelurahan kepada masyarakat. Di era digital, tuntutan akan layanan yang mudah, cepat, akurat, dan tepat menjadi hal yang dipertimbangkan dalam penggunaan sistem informasi manajemen. Dalam organisasi publik, penggunaan SIM lebih digalakkan untuk mencapai efektivitas, produktivitas, dan efisiensi proses bisnis pada organisasi publik. SIM memungkinkan data warga tersimpan secara sistematis dan dapat diakses dengan mudah, sehingga pelayanan menjadi lebih akurat dan transparan. Keberadaan SIM pada kelurahan menjadi sangat penting mengingat tuntutan masyarakat di era digital yang menginginkan layanan yang cepat, tepat, dan bebas dari praktik birokrasi berbelit. Selain itu, SIM juga menjadi indikator kesiapan kelurahan dalam mengikuti perkembangan zaman dan menerapkan prinsip good governance, yaitu akuntabilitas, efektivitas, serta pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, SIM bukan hanya alat bantu administratif, tetapi juga bagian penting dari transformasi digital di pemerintahan tingkat lokal. Penerapan sistem informasi manajemen SIM pada kelurahan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Sebagai unit pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, kelurahan memiliki berbagai tugas administrasi seperti penerbitan surat keterangan domisili, pengantar KTP KK, surat usaha, hingga pengajuan bantuan sosial. Dengan adanya SIM, proses-proses tersebut dapat dilakukan secara lebih cepat, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik. Ini dari mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Unisri ingin menanyakan mengenai sistem informasi manajemen yang ada di Kelurahan Mojosongo. Ya. Pertama-tama, perkenalkan, saya Riko Firmansyah. Dan Bapak, bisa dijelaskan Bapak siapa? Bambang Suparmanto. Sebagai apa nih Pak? Kasih pelayanan publik, ketertiban dan publik dan keterangan sama ketertiban. Baik, langsung saja masuk pertanyaan. Saya ingin menanyakan bagaimana Bapak memahami sebuah konsep sistem informasi manajemen. Iya, jadi bagi saya ya, suatu sistem sebagai pendukung untuk pelayanan ya. Jadi di masa sekarang itu kan memang layanan-layanan itu harus cepat, gitu, akurat, tepat sasaran. Tapi ya semua sistem kan pasti ada minusnya. Nah, tapi ya semuanya harus memang kita harus mendorong untuk ke depan. Jadi tidak berhenti di sistem itu aja. Pasti akan ada perkembangan sistem yang lain atau yang baru. Begitu ya Pak? Yeah. Kemudian menurut Pak Bambang, Yeah. seberapa penting SIM itu mendukung pelayanan yang ada di kelurahan? Oh, yeah. Seberapa penting itu konsep SIM itu yang ada di kelurahan itu bagaimana? Yeah. Kalau penting, ya sangat penting Mas. Itu kan untuk mengurangi waktu ya. Jadi waktu pelayanan kita itu semakin cepat. Lebih efisiensi ya Pak? Gitu, dalam pelayanan. Jadi juga ya di era digital ya harus memang seperti itu. Kita harus mengikuti. Kalau tidak kan juga nggak pas. Tapi sebagai pelayan masyarakat kita juga harus mensosialisasikan hal seperti itu. Juga kita menggunakan secara manual tetap ya, karena masyarakat kita kan beda ya. Jadi tidak sama semua harus bersistem semua kan. Tapi secara global garis besarnya kita membantu sistemnya ya, cepat juga. Tapi mengikuti perkembangan zaman ya Pak?
Lalu sejak kapan Kelurahan Mojosongo memulai menerapkan sistem informasi dalam kegiatan pelayanan publik, Mas? Iya. Ini kita sebenarnya sudah lama ya, dari 2020 mungkin sudah. Terus lah sistem-sistem ini kan terus berganti terus. Nah, yang terakhir si Penamas ini kurang lebih 2 tahun lah. Tapi dalam 2 tahun ini kita masih untuk peningkatan pelayanan itu tetap perubahan itu ada. Jadi dari kemarin mungkin belum ada si A ini kan, namanya pelayanan untuk keterangan untuk pengampu. Nah, di sistem itu belum ada, tapi sebenarnya sudah kita kerjakan lama, tapi di sistem belum ada, kita tambah. Jadi dari 2025 mungkin Februari kalau nggak Maret itu kita mengembangkan sistem lagi, selalu mengikuti lah. Iya. Itu fiturnya selalu diperbarui. Iya, diperbarui karena kita update terus. Berarti sejak 2020 itu pas zaman Covid itu berarti kayak menjadi dorongan ya Pak untuk mengedepankan kayak online gitu. Iya, karena kan juga itu. Digitalisasi. Ya, online itu ya karena itu tadi. Karena ada situasi dan kondisi seperti itu yang mengharuskan. Nah, harus itu. Tapi kemarin itu belum apa ya? Terkoneksi. Dan sekarang kan sudah terkoneksi antar kecamatan. Jadi bisa kita langsung ke kecamatan atau mau ngecek kelurahan sana bisa. Ini dulu masih per kelurahan. Baik, lalu sistem informasi apa saja yang saat ini digunakan di lingkungan kelurahan ini ya Pak? Ini ada si Penamas ya, di dalamnya itu ada izin usaha, keterangan domisili, terus izin apa itu perjamuan, izin event, izin keramaian gitu ya? Ya, keramaian itu izin event. Jadi bisa diakses di si Penamas ya? Iya. Ini seperti itu. Lalu kendala apa yang dihadapi selama proses implementasi awal ya Pak? Kendalanya itu kendala awal. Iya, kendala awal kan kadang itu masih sistem itu harusnya keluarnya ini contoh ya, ke surat pengantar ya. Itu harusnya keluarnya lurah. Nah, itu lurah itu bisa bukan lurah Mojosongo yang keluar. Saya lurah yang lain tapi satu kecamatan kan. Hanya itu perbaikan sistem itu terus, update terus di sistem itu. Kalau nggak gitu kadang kita sudah input. Nah, makanya orang tuanya sebenarnya sudah nggak ada. Jadi setelah kita input nyala orang tuanya keluar. Harusnya sudah meninggal kan nggak keluar itu di sistem itu. Ya, kadang keluar. Nah, kendalanya seperti itu. Jadi, Lalu Pak, apakah masyarakat itu dapat mengakses sistem informasi tersebut secara online atau tetap harus hadir atau datang ke kantor kelurahan? Nah, kalau itu kita mempunyai pendamping dari sistem ini. Kalau sistem ini kan nggak bisa, harus yang mengupload kan harus kelurahan. Nah, itu kita buatkan sistem seperti WA. Nah, itu kita sebarkan ke RW, ke RT. Kalau mengurus ini, nanti syaratnya ini lah. Di foto itu dilewatkan pelayanan kita. Nah, nanti kita kerjakan toh, mau sudah kita telepon ini sudah. Nah, itu kalau datang tuh harus tetap karena kita fisik kan harus ada. Kan harus ada aslinya fisiknya untuk pendukung kita itu tuh. Menginput ke apa yang kita cari tuh. Berarti itu masyarakat bisa mengakses secara online akan tetapi juga harus hadir gitu ya Pak di kantor gitu ya Pak? Iya. Jadi sistem online itu tidak semerta-merta kita kirim nanti jadi nggak bisa. Jadinya jadi tapi kita ngambil itu harus kembali. Berkasnya jenengan untuk mendukung untuk menyatakan kakak saya hilang, kakak saya rusak, atau KTP saya hilang rusak, atau tambah kakak, apa jiwa apa. Itu kan ada pendukungnya. Nah, kalau
kalau sudah ini jenengan online jadi pendukung jenengan harus dibawa ke iya no, diambil no otomatis yang asli itu diambil. Berarti kan ya nek tidak seperti itu ngapusi kabeh ya bisa no. Ya enggak? lawan juga. Mungkin no otomatis no nek tidak kita minta ya aku ngapusin no. Aku tak gawe jeneng sapa wae. Berarti kan seperti itu. Ya, Pak. Nggih. Lalu, apakah penerapan sistem informasi tersebut mampu mempercepat dan mempermudah proses pelayanan administrasi, Pak? Ya, nek mempercepat itu jelas. Mempercepat itu jelas. Kalau manual kan kita masih berjalan ke sana. Nah ini kan kita lewat itu jadi jenengan pemohon untuk mengambil apa yang diajukan. Ya. Nek mempercepat jelas. Dan mempermudah proses pelayanannya juga ya, Pak? Nah, kalau mempermudah itu mempermudah bagi yang paham IT gitu loh. Kalau belum ya tetap kita bantu secara barangnya manual lah. Mohon datang setelah itu nanti kita yang mengerjakan tetap pihak admin kelurahan. Kalau sudah paham IT dari rumah pun bisa. Oke, Pak. Iya. Lalu yang terakhir itu kami ingin menanyakan apakah terdapat data atau indikator yang menunjukkan sebuah peningkatan efisiensi atau kualitas layanan yang sistem terapkan, Pak? Apakah ada data atau indikator kalau ada suatu peningkatan efisiensi dalam sistemnya? Nah, itu jadi masuknya di SKM. SKM. Oke. Kepuasan masyarakat itu ya. Oke. Ceknya di situ. Itu ada. Ya. Mengenai SKM pun bisa kita dapat dari mana, Pak? Nanti diminta yang pelayanan itu Mbak Neng atau Mbak Lia itu nanti suruh bukakan bisa. Dan, atau contohnya formulir juga. Mungkin kalau sehari ini tuh kayak per hari itu biasanya yang mengakses itu berapa banyak ya, Pak? Maksudnya yang datang ke Banten rata-rata? Nah, yo kalau mau Josongo yo di atas 70 Per hari. per hari. Itu kebanyakan mengakses apa, Pak? Pengantar usaha domisili ya tergantung harinya Mbak. Lah ini ke sekolah berarti kan sekolah itu keterangan. Nah, miskin yakin itu atau keterangan tidak mampu. Berarti Keterangan penghasil situasi ya situasinya. Kalau pas ini kan pendidikan, PDB. muncul itu penghasilan, keterangan miskin, terus pengantar tidak mampu. Itu bisa ratusan itu. Senin itu setengah hari 130. Kan karena wilayah kita luas. 39 RW, 191 RT. Kan luas biang. Tergantung situasi masyarakat gejolak apa. Nah, kalau biasanya di akhir tahun itu berarti keterangan usaha atau keterangan penghasilan. Karena apa? Diskon pinjaman. Nih Bang Ilo Mas. November, Desember ini kan kayak diskon toh. Ya, pengajuannya ya kredit kan. Jadi keterangan usaha karo penghasilan biasanya. Oke. Itu seperti itu, Pak, tanda kami. Terima kasih, Pak, Iya. telah menjawab pertanyaan kami. Terima kasih, Pak. Iya. Iya. Sekian. Iya.